Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya guys? Semoga sehat-sehat dan masih dalam suasana lebaran. Yang sedang main petasan, jangan main petasan, bikin tetangga marah. Iya, yang suka main petasan itu jangan main petasan, bahaya. Uang dibakar-bakar seperti itu, gak bagus itu, boros. Iya Pak Haji ya, petasan, bikin petasan. Lebih baik uangnya disedekahkan. Buat siapa ya? Ya buat Pak Haji aja. Iya buat Pak Haji aja, sama buat saya ya. Iya, bolehlah kita bagi dua. Saya ada pantun nih mas bro. Apa pantunnya Pak Haji? Gini, pacaran sambil bawa piring. Cakep, Piring merah buat tempat lilin. cakep. Lebaran kantong masih kering. Iya, terus? Oleskan saja salep ultrasilin. Iklan itu namanya Pak Haji. Tapi ngomong-ngomong, gimana maksudnya dikoleskan salep ultrasilin, maksudnya gimana? Ya biar kalau kantong kering waktu lebaran kan tangannya gatel, biar tangannya nggak gatel, salepin aja gitu mas bro. Oh gitu, maksudnya biar nggak ambil sana ambil sini ya. Ya emang kita sebagai manusia harus tetap hidup sederhana, walaupun keadaannya menipis, kantongnya kering, jadi nggak celemat-celemut sana sini, bisa ditahan. Iya, itulah salah satu solusinya pakai salep ultrasilin biar tangannya nggak gatel gitu. Kalau orang Jawa bilang nerimo ing padom. Jadi ketika kita sudah berusaha seapol kemampuan semaksimal mungkin, kok jatahnya masih seperti itu, belum bisa seperti yang diharapkan seperti orang-orang lain gitu ya, tetap happy aja, disyukuri. Iya Pak Haji ya, disyukuri apa adanya, karena hidup ini adalah anugerah. Oke, sambil mensyukuri dan menghayati kehidupan ini yang menyenangkan baik yang menyedihkan, kita haturkan cerita Abu Nawas, semoga bisa menambah hikmah dalam meratapi. Bukan meratapi Ya, bukan meratapi ya, lebih ke menghayati. Menghayati untuk mengambil pelajaran hidup. ya, pelajaran hidup yang akan kita ambil dari hikmah cerita Abu Nawas berikut ini. Ya oke, disimak dengan baik-baik ya. Ini full, hampir 1 abad kurang. Ya, hampir 1 abad kurang. Oke, simaklah cerita berikut ini. Terima kasih. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya, datanglah seorang kepala dusun menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. Ampun Baginda yang mulia, hamba mohon pertolongan kepada Paduka, pinta kepala dusun tersebut. Memangnya apa yang sedang menimpa kampungmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini kampung kami sering diganggu oleh jin jahat, ujang sang kepala dusun. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya Baginda Raja. Karena kampung kami sangat subur, wahai Paduka yang mulia, dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen, kamu selalu mendapat banyak keuntungan, jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara tanahmu subur membuat jin tersebut mengganggu kampung? Tanya Baginda Raja merasa heran. Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengganggu kampung kami berkat kesuburan kampung kami yang melimpah. Oleh karenanya
Setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami. Kata kepala dusun menjelaskan. Oh, jadi begitu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja dulu. Nanti aku akan mengutus seorang utusan untuk mengatasi masalah di kampungmu itu, jawab Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan, yang nanti malah para prajurit kerasukan, ujar penasehat istana. Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di Baginda Raja sosok Abu Nawas. Maka saat itu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberimu tugas yang penting, wahai Abu Nawas. Tugas ini harus kamu segera laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya, balas Baginda Raja. Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Tapi kalau boleh tahu, apa tugas itu? Tanya Abu Nawas kembali. Jadi begini Abu Nawas, suasana di kampung sebelah sedang tidak lagi aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya memerintahkan kamu agar kamu segera menyelesaikan masalah ini. Tidak Baginda Raja. Spontan Abu Nawas pun kaget mendengarnya. Shock. Oh, masuk Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar sekali Abu Nawas. Aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya, ujar Baginda Raja. Waduh, ini sih tugas yang sangat berat, sangat berbahaya. Taruhannya nyawa bisa melayang, pikir Abu Nawas dalam hati. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang nih? Saya kira Paduka telah keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya bukanlah orang sakti Paduka, jawab Abu Nawas mencoba berkilah menghindari permasalahan. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang yang hebat. Kamu bukan pula orang yang sakti. Tapi yakinlah dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu Abu Nawas. Santai saja, ucap Baginda Raja. Dengan berat hati dan terpaksa, Abu Nawas menerima tugas tersebut. Karena jelas apabila dia menolak, dia akan dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun tersebut. Apakah Anda kepala dusun? Iya, benar. Saya di sini diutus raja, jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar cerita secara seksama, Abu Nawas pun bisa menyimpulkan
dan bertanya, apakah ada yang pernah melihat wujud jin tersebut? Sang kepala dusun pun menjawab, saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Abu Nawas kemudian kembali menanyakan, lalu bagaimana wujudnya? Kepala dusun tersebut menjawab, tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir antara kepalanya yang botak. Seketika Abu Nawas pun langsung ngeh dengan jin yang dimaksud adalah jin Ifrit. Sepertinya aku harus mencari supaya bisa mengalahkan jin tersebut, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya? Tanya kepala dusun dengan penuh keraguan. Tenang saja, jin itu jin Ifrit akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja, tapi pasti ada seorang wanita yang sedang dia sukai. Begini saja kepala dusun, saya akan menulis surat tantangan untuknya, dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin Ifrit tersebut, perintah Abu Nawas kepada kepala dusun tersebut. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada jin Ifrit. Setelah itu Abu Nawas memberikan surat yang telah disampaikan kepada jin Ifrit dan membuat jin Ifrit sangat marah. Siapa yang berani menantangku? Saya akan membuatnya berantakan. Abu Nawas pun membuat rencana dengan membuat sandal yang sangat besar dan sangat tinggi, tingginya sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut sudah selesai, dia membuatnya dan meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan dijadikan tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin Ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya lebaran. Bukan, waktunya untuk ditentukan yang namanya pertandingan antara jin Ifrit dan Abu Nawas. Lapangan sudah mulai penuh orang dan jin Ifrit datang dengan suara yang menggelegar. Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan menghancurkan tubuhnya. Sambil marah-marah, jin Ifrit menantang Abu Nawas. Seketika warga yang berkumpul berlarian spontan meninggalkan lapangan tersebut karena mereka takut menjadi sasaran amukan dari jin Ifrit. Tidak berapa lama, muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin Ifrit tersebut dengan gagah berani. Jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang sedang menantangku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Tanya jin Ifrit dengan keselekan kolak. Saya adalah muridnya Abu Nawas, kata Abu Nawas berpura-pura. Lalu ngapain kamu datang ke sini? Cepat panggil gurumu itu, bertarung denganku sekarang. Perintah jin Ifrit tidak sabar lagi. Jangan khawatir, Baginda. Jin Ifrit, guruku, pasti akan saya suruh datang ke sini untuk mengambil sandalnya. Saya ke sini mengambil sandalnya yang ketinggalan habis latihan kemarin, balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Itu sandalnya Abu Nawas? Tanya jin Ifrit sok kaget gemetar. Yo, memangnya kenapa? Tapi aku tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kamu membantuku membawakan sandal ini, jin Ifrit? Pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar, sejenak jin Ifrit itu terdiam dan gemetaran berpikir berkeringat dingin. Sandalnya saja sebesar lapangan seperti ini, bagaimana dengan orangnya? Saya khawatir, saya bingung, saya takut, pikir jin Ifrit mulai ketakutan. Atau begini saja,
saya akan benar-benar panggilkan guru saya untuk datang ke sini langsung. Kalau aku ditanya sandalnya mana, saya akan menjawab kamu menghalang-halangi untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas menakut-nakuti jin Ifrit dengan ancaman yang sangat menakutkan. Jangan kau lakukan itu. Ambil saja sandalnya sekarang, aku akan membantumu. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi. Aku takut, jawab jin Ifrit, kemudian langsung kabur, takut berteriak, oh tolong, aku mau hilang, aku mau pergi. Dengan wajah yang sangat ketakutan, jin Ifrit itu segera pergi. Akhirnya kabun itu aman dari segala permasalahan dari jin Ifrit dan aman kembali dari gangguan-gangguan yang dialami sebelumnya. Korupsi nadar. Cerita Abu Nawas ini, suatu seketika ada seorang pemuda yang sedang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan masalah tersebut tak kunjung selesai. Si pemuda itu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun tidak satu masalah ataupun solusi dari temannya yang bisa membantu mengurai masalah yang menghampiri dirinya. Lalu salah satu sahabat dekatnya menyarankan supaya ia meminta nasihat kepada siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Dan keesokan harinya pun tanpa pikir lama-lama, si pemuda langsung mendatangi rumah Abu Nawas bergegas dengan lari sangat cepat dan kejar. Tuan Abu Nawas, saya minta tolong kepada Tuan Abu Nawas. Saya mempunyai masalah yang sangat besar. Tolong dong. Berikan solusinya, minta si pemuda kepada Abu Nawas. Memangnya apa masalah yang kamu hadapi, wahai anak muda? Coba ceritakan. Muda kok banyak masalahnya gini. Si pemuda pun langsung menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas. Dengan berulang kali dia meneteskan air mata sambil sesenggukan di hadapan Abu Nawas. Cekuk. Wah, masalahmu sangat besar sekali dan berat anak muda. Saran saya, perbanyaklah ibadah dan berdoa. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai bukti keseriusanmu, kamu sebaiknya menyatakan sebuah nadar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan solusi terbaik untuk kamu. Percayalah pemuda, tutur Abu Nawas. Baiklah Tuhan Abu Nawas, saya akan bernadar bila masalah saya sudah selesai, saya akan mensedekahkan hasil dari pekerjaanku, akan saya berikan kepada para fakir miskin, jawab si pemuda. Dan rumahnya juga saya sedekahkan kepada fakir miskin, dan isinya juga. Setelah ia mendapatkan banyak saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya, akhirnya seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu mengimpitnya sekarang sudah selesai dan sirna, sudah mendapatkan solusinya. Suatu malam, si pemuda itu memasuki kamar untuk sholat. Ia melihat sebuah tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, di mana saat ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nadarnya itu waktu dahulu. Oh iya, saya harus melunasi nadarku waktu dulu. Kenapa aku lupa ya? Batin si pemuda. Sejak saat itu ia ingin segera menunaikan nadarnya. Ia merasa sebuah janji kepada diri sendiri dan Tuhan yang harus segera dia penuhi. Ia tak menginginkan mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang-orang yang munafik. Saat ia akan menetapi janjinya, ia merasa jika rumahnya yang ia jual dan uang hasil penjualan diberikan seluruhnya kepada fakir miskin,
Alangkah sayangnya terlalu banyak. Ih, heman-heman. Kenapa dulu aku bersemangat mengucapkan nadar begitu menggebu-gebu? Waduh, seharusnya saya tidak bernadar untuk menjual rumah dan bernadar seperti itu. Harusnya saya bernadar untuk menginfakkan barang kecil lainnya. Waduh, tetapi sudah gantung bernadar, gimana ini ya? Akhirnya perempuan itu bingung dan seribu bingung. Dia duduk termenung memikirkan hal yang akan terjadi sampai hujan mendung. Setelah beberapa lama berpikir, ia menemukan sebuah ide yang cemerlang. Tuing! Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar, dan itu harga yang sangat murah. Tetapi ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga yang sangat mahal, 10.000 dinar. Jadi bagi barang siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing itu. Begitu, sudah paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya, itu ide yang sangat cemerlang. Tak lama kemudian pengumuman ditempelkan di mana-mana. Datanglah orang yang akan membeli rumah itu, membeli paket jual rumah plus kucing tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.000 plus 1 dinar. Ya, betul, 10.000 untuk kucingnya, 1 dinar untuk rumahnya. Si pemuda segera menunaikan nadarnya dengan membagikan uang 1 dinar hasil penjual rumahnya. Sebagai penjualan rumahnya tersebut diberikan kepada fakir miskin. Iya, 1 dinar itu. Cerdas kan? Iya. Uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar ia jadikan sebagai miliknya untuk sendiri, dimakan rapat-rapat, disimpan rapat-rapat, biar semuanya bisa hemat. Jadi orang yang kaya luar biasa, bermanfaat dan bermartabat, pikirnya. Kemudian ia beli rumah lagi dari uang 10.000 dinar. Pada suatu ketika, Abu Nawas mendengar berita tentang pemuda itu. Hai pemuda, kamu sudah menunaikan nadar apa belum? Sudah, Tuan Abu Nawas. Uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan semuanya kepada para fakir miskin, jawab si pemuda. Memang berapa yang kau sedekahkan? Tanya Abu Nawas kembali. Ya, semuanya Tuan. Jumlahnya sekitar berapa ya? 1 dinar. Karena kan saya menjual rumah hanya seharga 1 dinar saja, jawab si pemuda dengan pedenya. Wah, kenapa bisa semurah itu, anak muda? Tanya Abu Nawas. Gini, Tuan Abu Nawas, saya menjual rumah sepaket. Rumahnya 1 dinar, kucingnya 10.000 dinar. Nah, semua orang kalau mau beli harus rumah dan kucingnya. Nah, kata si pemuda menjelaskan. Mendengar itu, Abu Nawas pun memerah, menuhan amarah bergejolak di dalam dirinya, karena tak sepantasnya kita sebagai seorang hamba yang hina ini mencoba mengingkari ataupun mengakali janji kepada penguasa langit dan bumi dengan mengakal-ngakalinya. Sungguh tidak pantas, sungguh hina, sungguh terlaluan. Abu Nawas dijebak miras. Dikisahkan ada yang namanya Abu Jahil, seorang yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya kepada Abu Nawas. Tapi sayang sekali, setiap kali Abu Jahal berusaha mengelabui Abu Nawas, justru ia sendiri yang malah terkena getahnya. Kasihan. Abu Nawas saja terlalu lolos dari jebakanku. Bagaimana caranya aku bisa menjebaknya lagi? Gerutu Abu Jahil setelah merenung agak lama. Akhirnya Abu Jahil mendapatkan sebuah ide yang cemerlang, gemilang. Sebuah siasat yang sangat busuk untuk membalas dendam kepada Abu Nawas. Abu Jahal menyusun rencana busuknya. Ia mendatangi sebuah warung penjual minuman keras. Kemudian ia datang membeli 1 botol minuman keras tersebut, lalu dimasukkannya ke dalam karung dan diikat seutas tali. Ia sembunyikan di bawah semak rumput yang lebat di depan warung. Setelah itu dia menemui Abu Nawas di rumahnya.
Dengan ekspresi yang pura-pura sangat bersedih, kasihan, memelas, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tolong aku sangat butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku, please deh, help me." "Memangnya kenapa? Apa yang menimpamu, wahai Abu Jahil? Kenapa muka kamu begitu bersedih ditekuk 9 kali? Tanya Abu Nawas. Meskipun Abu Jahil sering membuat Abu Nawas kecewa, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil tangganya itu terlihat wajahnya murung dan menderita dan sedih sangat merana. "Waktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang yang berharga yang aku simpan di karung, Abu Nawas. Tapi sialnya di tengah-tengah jalan barang tersebut dirampok, diambil paksa. Karena aku takut dibunuh, jadi terpaksa aku merelakannya, memberikannya. Aduh, aku pusing, aku takut, aku sedih," kata Abu Jahil. Kasihan kamu, Abu Jahil." "Iya, Abu Nawas, gimana aku dong? Mereka menyimpan barangnya di depan warung di bawah semak-semak. Tapi aku tidak berani mengambilnya karena ada yang menjaganya di sana. Maukah engkau menolongku, wahai Abu Nawas, untuk mengambilkan barang berhargaku tersebut?" pinta Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Oh, tenang Abu Jahil, aku akan menolongmu. Kita kan bestie, ya kan?" "Tunggu sebentar," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun segera bergegas tanpa merasa curiga sedikit pun kepada Abu Jahil. Ia mengambil seutas tali di kantong yang diikat tali di depan pasar. Ia segera menuju ke warung tersebut. Tanpa disadari, Abu Jahil segera menuju ke pos penjagaan dan melaporkan kepada penjaga bahwasanya si Abu Nawas sekarang sedang mengambil dan meminum arak. Dia membeli botol minuman yang diikat di dalam karung, kemudian dia harus segera ditangkap, ucap Abu Jahil kepada penjaga pos. Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit mendampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras tersebut untuk menangkap Abu Nawas secara basah. "Kamu telah tertangkap, tangan Abu Nawas." Dan di sisi lain, Abu Nawas sedang mengangkat karung untuk diberikan kepada Abu Jahil. Dalam hati Abu Nawas, "Wah, Abu Jahil datang dengan polisi. Untung saja saya sudah mengambil ikatan karung ini." Ternyata Abu Jahil dan beberapa prajurit istana itu meminta bantuan kepada prajurit karena dia khawatir terhadap diriku, batin Abu Nawas dalam hati. Belum sempat Abu Nawas berkata apapun, tiba-tiba Abu Jahil segera berteriak dengan lancang, "Itu dia Abu Nawas! Kalung yang dibawa oleh Abu Nawas itu isinya minuman keras." Sontak Abu Nawas terkejut. Dia tidak tahu bahwa dia dijebak oleh Abu Jahil. "Apa-apaan kamu, Abu Jahil?" tegas Abu Nawas. "Sudahlah, jangan berpura-pura bodoh, wahai Abu Nawas. Kali ini kamu tidak bisa mengelak lagi," balas Abu Jahil. Saat prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, ternyata di dalamnya benar-benar mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas akhirnya pun tertangkap basah dan segera diborgol, dibawa menghadap baginda raja untuk diberikan hukuman. Kurang ajar kamu Abu Jahil, kamu telah menjebakku, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Jahil justru tertawa puas terbahak-bahak. Akhirnya kali ini dendamku akan terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, pikir Abu Jahil.
Dan ketika mereka menghadap Baginda Raja, Abu Jahil pun segera melontarkan kata-katanya yang membujuk Paduka dan hendak melaporkan ke Abu Nawas kepada Paduka bahwasanya Abu Nawas telah meminum minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya, ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah meminum minuman keras. Sebenarnya Baginda Raja sudah tahu kalau Abu Nawas tidak mungkin melakukannya, sebab tidak mungkin Abu Nawas berani melakukan itu, membawa pulang minuman keras di ke dalam karung. Bisa-bisa ia dihajar oleh istrinya habis-habisan. Dan anehnya lagi tidak tercium aroma dari mulut Abu Nawas. Bekas minuman keras. Tapi Baginda ingin sengaja menguji kecerdasan Abu Nawas. Dengan begitu, benar begitu Abu Nawas? Mendengar pernyataan Baginda, Abu Nawas hanya terdiam saja. Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan ini. Abu Jahil sangat jahat kepadaku, pikir Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kamu ditanya kok malah diem-diem baik. Benar apa enggak? Bentak Baginda Raja. Ampun Paduka, tuduhan Abu Jahil tidaklah benar. Tuduhan tersebut hanyalah mengada-ngada saja untuk menjebak aku. Buktinya saya tidak minum minuman keras, bantah Abu Nawas. Lah, itu buktinya? Apa kamu buta? Ucap Abu Jahil mencoba bertahan dengan bantahannya. Abu Nawas, kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum dengan setimpal. Baginda Raja menimpali ucapan Abu Jahil. Tunggu dulu, sebentar. Gini, saya kan hanya membawa botol. Itu tidak bisa membuktikan kalau saya telah memabuk-mabukkan, protes Abu Nawas menyangkal. Tentu saja bisa. Abu Nawas itu bisa dijadikan sebagai bukti, tutur Baginda Raja mengomentari. Baiklah Paduka, kalau saya juga mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil kalau begitu, karena Abu Jahil telah berbuat zina, balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas, si Abu Jahil sangat murka dan tidak terima. Apa-apaan ini? Kamu jangan sembarangan Abu Nawas. Kamu jangan suka menfitnah orang tanpa ada bukti kalau aku berbuat zina, teriak Abu Jahil dengan sangat gusar. Abu Nawas pun menjawab, buktinya kamu kemana-mana membawa alat untuk zina. Bukankah kemaluanmu itu alat untuk berbuat zina, Abu Jahil? Kalau hanya dengan membawa botol minuman keras kemudian dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap telah berzina, ya kan? Iya toh? Jadi kalau saya dihukum karena tuduhan mabuk-mabukan, Baginda Raja harus menghukum Abu Jahil karena tuduhan zina, Baginda. Karena dia telah berbuat zina, ujar Abu Nawas dengan entengnya. Seketika itu Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Mendengar pembelaan dari Abu Nawas. Abu Jahil, kalau saya menghukum Abu Nawas, aku harus juga menghukum kamu lebih berat karena kamu telah terdapat melakukan perzinaan. Atau kamu mau mencabut tuntutanmu terhadap Abu Nawas, Abu Jahil, maka kamu terbebas, Abu Nawas terbebas. Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian semuanya, ucap Baginda Raja mencoba menengahi perselisihan di antara kedua orang tersebut. Jangan Paduka yang mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya kepada Abu Nawas saja, balas Abu Jahil dengan gemetaran dan bingung dan kecewa dan sangat risau. Abu Jahil dengan sekali lagi telah mengakui kemenangan Abu Nawas. 1-0 Abu Nawas
menang lagi. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas dan Abu Jahil. Abu Jahil adalah orang yang sangat pelit, medit, dan bakhil mentakil. Diceritakan, Abu Jahil tinggal berdekatan dengan rumah Abu Nawas, atau bahasa Indonesianya bertetangga. Abu Jahil ini terkenal orangnya sangat pelit bin medit. Ia terbiasa memanfaatkan barang orang lain dengan mengambilkan keuntungan dan merugikan orang lain itu, termasuk meminjam keledai milik Abu Nawas saat itu. Karena seringnya meminjam keledai milik Abu Nawas, Abu Nawas sampai berkata kepada Abu Jahil, "Hai Abu Jahil, kamu keterlaluan, ambil saja keledai ini untukmu. Bolak-balik kamu pinjam baik. Anggap saja ini sebagai hadiah untukmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil pun tertawa. "Hahaha, ngapain aku harus mengambil keledai itu? Aku hanya ingin mengambilnya ketika aku mau, jadi aku tidak usah repot menanggung biaya untuk memberi makan dia, membersihkan nya. Aku tak mau." Begitulah sifat Abu Jahil yang saking pelitnya. Ia bahkan tidak mau memelihara keledai. Suatu ketika, Abu Jahil jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi sakitnya belum juga kunjung sembuh. Ia pun meminta nasihat kepada tetangganya itu, ya si Abu Nawas itu. "Tolonglah Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan agar bisa sembuh dari sakitku ini?" ucap Abu Jahil merasa mengeluh kepada Abu Nawas. Mungkin penyakitmu ini akibat sifatmu sendiri, Abu Jahil. Cobalah hilangkan sifat pelit dan bakhilmu itu, Abu Jahil. Insya Allah penyakitnya segera hilang, tutur Abu Nawas menasihati kepada Abu Jahil. Baiklah Abu Nawas, saya akan bernadar kalau saya sembuh nanti, insya Allah saya akan mentraktir semua kawan-kawan kita, balas Abu Jahil. Tidak berselang lama setelah nadar itu, akhirnya Abu Jahil pun sembuh dari penyakitnya. Sembuh beneran? "Kamu sudah sembuh Abu Jahil?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Alhamdulillah Abu Nawas, saya sudah sembuh dan saya sekarang berniat untuk melaksanakan nadar saya kemarin itu. Mari Abu Nawas, kita undang teman-teman kita untuk makan-makan happy-happy di rumahku," ajak Abu Jahil kepada Abu Nawas. Kemudian dengan teman-temannya, Abu Jahil dan Abu Nawas mengelilingi seluruh pelosok kampung untuk mengundang kawan-kawan mereka. Setelah malam tiba, kawan-kawannya awalnya sempat ragu untuk datang karena Abu Jahil sudah terkenal dengan orang yang sangat pelit bin medil. Orangnya jahil, pelit. Abu Nawas meyakinkan kepada teman-teman mereka bahwa kali ini Abu Jahil benar-benar sudah tobat. Dia akan mentraktirnya makan. Karena begitu yakin, Abu Nawas meyakinkan kepada teman-temannya itu. "Hei Abu Nawas, kamu kan tahu Abu Jahil itu orangnya pelit," tanya salah satu temannya itu. "Iya, tapi ini adalah karena nadar, saat dia sembuh dia akan mentraktir kita semua." Akhirnya pun mereka bersedia mendatangi rumah Abu Jahil. Abu Jahil sampainya di rumah, dan teman-temannya mereka melihat berbagai macam hidangan yang lezat sudah disiapkan di atas meja. Ada makan yang enak-enak, ada ayam kalkun, ada daging sapi, ada daging bakso, ada cilok, ada daging puyuh, dan berbagai masakan kesukaan mereka. Lalu Abu Jahil masuk dengan pelayannya. Dan semua pelayan mempersilahkan teman-temannya untuk menyicipi hidangan yang ada. Abu Nawas sepertinya sudah tidak
sabar ingin segera menyantap hidangan di depannya yang terlihat lezat dan enak. Namun si pelayan mengatakan supaya menunggu sebentar kedatangan Abu Jahil. Yang tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil. Ia segera duduk di kursi yang sudah disediakan. Lalu untuk menghormati tuan rumah, mereka menunggu Abu Jahil yang mengambilnya terlebih dahulu. Ketika Abu Jahil mencicipi makanan daging sapinya, ia langsung berteriak, "Ah, ini makanan apa pelayan? Bodohnya, kenapa masakan daging sapi ini tidak dikasih garam? Rasanya hambar gak enak kayak gini. Pelayan sini, ambil makanan ini, daging sapi, masukkan kembali ke dapur." Si pelayan segera mengambil daging sapi tersebut dan membawanya masuk ke dalam dapur. Kemudian Abu Jahil pun mencicipi masakan yang lainnya, ayam kampung. Ia pun kembali berteriak, "Hai pelayan, ini masakan apa lagi? Macam apa lagi ini? Daging ayam kampung ini rasanya tidak enak. Kayaknya tidak dicampuri kecap ya. Rasanya kok jadi tidak enak begini. Masukkan lagi ke dalam dapur ini. Ini nggak beres ini," perintah Abu Jahil kepada pelayan. Kemudian pelayan mengambil kembali masakan ayam kalkun itu dan membawanya masuk ke dalam dapur. Begitu seterusnya sampai makanan satu persatu di atas meja hidangannya lenyap karena diambilin baik oleh pelayannya atas perintah Abu Jahil. Merasa sangat kecewa karena dipermainkan oleh Abu Jahil, akhirnya Abu Nawas dan teman-temannya begitu jadi sedih. "Oh, begini caramu Abu Jahil mempermainan kita," gerutu Abu Nawas dalam hati. Ini yang di meja tinggal hanya satu hidangan, yaitu daging burung puyuh kesukaan Abu Nawas, di mana itu adalah makanan yang sangat dia cintai dan sangat dia harapkan dari tadi. Ketika Abu Nawas hendak mencicipinya, Abu Jahil langsung mencegahnya. Ketika Abu Jahil mau mencicipinya, Abu Nawas segera mencegahnya. "Hai Abu Jahil, kamu jangan mencicipinya. Nanti burungnya bisa bergerak-gerak." Mendengar itu Abu Jahil jadi merinding. "Masa sih Abu Nawas? Kamu jangan mengada-ngada dong," ucap Abu Jahil. "Silakan coba saja sendiri kalau tidak percaya," balas Abu Nawas. Abu Jahil menjadi sangat ragu untuk mencicipi masakan itu. Daging burung puyuh yang tinggal satu di atas meja. Ia pun segera menyuruh Abu Nawas untuk melakukannya karena curiga bergerak-gerak beneran. "Coba Abu Nawas, aku ingin melihatnya. Apakah perkataanmu benar? Kalau dicicipi daging burung puyuh bisa bergerak-gerak sendiri. Serem amat sih," pinta Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Baiklah, aku akan membuktikannya," timbal Abu Nawas menyanggupi perkataan Abu Jahil. Abu Nawas pun lalu mengajak kawan-kawannya segera menyantap hidangan daging burung puyuh tersebut. Tidak terasa, masakan daging burung puyuh di meja sudah habis tak tersisa. Kemudian sementara itu Abu Jahil hanya bisa melongo melihatnya dengan wajah sangat kecewa. "Mana buktinya bergerak-gerak Abu Nawas? Kamu bohongiku ya?" teriak Abu Jahil dengan penuh emosi dan amarah. "Hai Abu Jahil, coba kamu perhatikan mulutku. Bukankah dia sedang bergerak-gerak yang di dalam mulutku saat aku kunyah?" bahas Abu Nawas sambil menunjukkan mulutnya. "Oh, itu sih. Semua makanan juga bergerak-gerak saat dikunyah. Dasar kamu. Yang aku maksud dari tadi, kamu bilang daging burung puyuh bisa bergerak-gerak sendiri. Serem," tanya Abu Jahil penuh penasaran. "Yang bilang bergerak-gerak sendiri siapa Abu Jahil?" "Saya kan hanya bilang kalau burung puyuh dimakan nanti bisa bergerak-gerak, itu tok," ujar Abu Nawas meyakinkan kepada semuanya. Akhirnya Abu Nawas dan kawan-kawannya merasa lega dan bahagia karena pulang dengan keadaan perut yang sangat kenyang
Sementara hati Abu Jahil merasa rugi, merasa dendam karena memberikan makanan kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya tersebut. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berkata kepada teman-temannya, kalau orang pelit emang harus disiasati biar kapok. Mereka pun semua tertawa mendengar ucapan Abu Nawas. Semoga semuanya bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Kita bertetangga dan bersosial dengan tetangga sekitar harus saling menghormati dan saling menghargai, saling mengasihi dan memberi kasih dan memberi makanan dan memberi minuman kalau punya kelebihan minuman dan saling menolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Abu Nawas ditantang untuk bertelur. Dikisahkan, sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin berambisi mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dia buat, sayang sekali semuanya bisa diatasi dengan cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Kasihan Baginda Raja, tapi tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah beliau siapkan untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas dengan perangkap-perangkap jitunya. Akhirnya, Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi oleh para pangeran dan bangsawan serta orang-orang terkenal kerajaan. Suatu sore yang cerah saat Baginda sedang berendam di kolam, beliau berkata kepada para menterinya, "Wahai menteriku, aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." Kata Baginda dengan raja yang penuh ceria dan keyakinan yang mantap. Apakah itu, wahai Paduka?" tanya salah satu menteri Baginda Raja. "Kalian tak perlu tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang besok lebih dini. Besok sore, ingat ya. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang. Ingat itu. Karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita di sini," kata Baginda Raja dengan semangatnya memberi pengarahan kepada para menteri-menteri dan bawahannya. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok hari. Abu Nawas pun akhirnya diundang untuk ikut mandi bersama raja dan para menterinya di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda Raja membawa 19 butir telur ayam yang sudah disiapkannya. 18 butir dibagikan kepada para menterinya dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian, Baginda Raja memberi pengarahan dengan singkat, seksama dan tegas tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas agar tidak terjadi kesalahan sedikit apapun. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam dan bersiap di dalam kolam. Abu Nawas lalu pun masuk ke dalam kolam melepas pakaian dan ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas karena bingung. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya kali ini? Mungkinkah permainan kali ini lebih berat? Karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba saja Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Sekarang Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajakmu ikut dalam sebuah permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apa itu, Baginda?" tanya Abu Nawas. Jadi begini Abu Nawas, kita sekali-kali melakukan yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang atau hewan-hewan seperti biasa. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing, jawab Baginda Raja sambil tersenyum kecut. Kata Abu Nawas agak ketakutan. "Apa itu, Baginda? Maksudnya masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam misalnya. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia akan kami hukum, kami beri sanksi," kata Baginda.
Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa dengan terkejut dan sok wajahnya nampak sangat murung, pucat pasi, gemetaran. Ia semakin yakin dirinya tidak bisa lolos dari jebakan Baginda Raja. Kali ini Baginda dengan mudah akan bisa menumbangkan si Abu Nawas. Wajah Baginda pun semakin berseri-seri karena melihat Abu Nawas gemetaran. Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita akan menyelam bersama-sama, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing. Bukankah begitu? Perintah Baginda Raja kepada semua yang ada di dalam kolam. Baginda Raja pun dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa telur masing-masing yang sudah mereka persiapkan. Abu Nawas masih di dalam kolam sendirian. Ia tentu saja tidak sempat untuk mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan untuk bertelur seperti ayam. Ini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri memang telah mempersiapkan jebakan masing-masing dan menyiapkan telur ayam masing-masing, karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur selama ini, dan tidak akan pernah ada yang bisa bertelur kecuali yang satu ini. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan. Apa yang harus saya lakukan? Saya bingung. Baginda Raja pun langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tampaknya semakin kesal dan berperilaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan. Sangat kencang sekali, sehingga Baginda Raja merasa aneh, kaget dan heran. Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Nah, kalau begitu Abu Nawas, sekarang kamu harus dihukum, Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan santainya. Tapi tunggu dulu, wahai Baginda yang mulia, kata Abu Nawas memohon. Apalagi wahai Abu Nawas? Tanya Baginda tidak sabar ingin menunggu jawabannya. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Begini loh, begini. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur ya bisa-bisa saja. Tentu saja hamba mampu. Tapi sayangnya hamba merasa sebagai ayam jantan, Baginda. Maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bertelur, Paduka. Hahaha, kata Abu Nawas sambil membungkukkan dada, membusungkan dadanya dengan senyum lebar. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria sekarang penuh dengan kemenangan, sekarang penuh dengan kekecewaan. Kini menjadi pucat pasi sebab mereka dianggap ayam betina oleh Abu Nawas. Abu Nawas memang cerdik, gumam Baginda. Dengan rasa malu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid dan para menterinya pun akhirnya segera berpakaian kembali dan kabur menuju istana tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kini memang Abu Nawas banyak sekali akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan dan mental lawan-lawannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, sudah. Lemparan batu dari malaikat. Dikisahkan ada seorang pencuri yang sangat gemar sekali melakukan aksinya di kota Baghdad. Dia memang panjang tangannya panjang, suka mengambil curi-curi barang orang. Si pencuri ini seringkali tertangkap tangan oleh warga, namun ia tidak pernah jera dengan perbuatannya. Dia masih suka mencuri-curi saja. Pada suatu saat ia mencuri rumah salah seorang saudagar kaya. Saat tengah menjara barang-barang berharga, ia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut segera berteriak minta tolong. Tolong, ada yang mencuri, ada pencuri, tolong, help me, tangkap pencuri ini, teriak saudagar kaya itu. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlarian gemuruh menuju rumah pedagang kaya itu.
Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak ada yang bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak santai dan tenang-tenang baik. Ia diam-diam baik, tidak ngomong apa-apa, tidak ada niatan kabur. Justru ia malah menghampiri warga yang menggembungnya dengan santai. Tentu saja warga langsung membekuknya. Kuk, 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 kuk. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang hendak melemparnya dengan batu. Di saat itulah datang Pak Menteri Istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Ingat itu, jangan sampai ada yang memukul si pencuri ini, apalagi melempari dia dengan batu. Ingat, teriak Pak Menteri Istana kepada warga yang gemuruh berkumpul di situ. Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jero, teriak semua warga yang tersulut emosi di situ. Kita lempari saja dia kepalanya dengan batu, biar tidak merasakan warga lagi, timbal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, siapa yang berani? Saya tidak akan segan-segan menghukum kalian. Siapa yang berani main hakim sendiri? Kalian tidak boleh memukul atau melempar batu kepada pencuri ini. Boleh saja, tapi ada syaratnya, ucap Tuan Menteri. Apa itu syaratnya, Tuan Menteri? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya. Gregetan kami, tanya salah satu warga kepada Pak Menteri. Gini syaratnya, siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan, dia boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Itu syaratnya. Ingat, tidak punya kesalahan sama sekali, balas Tuan Menteri menjelaskan. Dengan persyaratan tersebut, para warga hanya terdiam, terpaku, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya kesalahan. Pasti semua punya kesalahan, bahkan anak kecil pasti punya dosa. Pernah melakukan kesalahan, ya toh? Ya toh? Akhirnya para warga kemudian membubarkan diri, tidak berkutik untuk melakukan apapun. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan nantinya. Tapi dalam kenyataannya sudah biasa, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dengan begitu saja dan disuruh pulang tenggang langgang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat sendiri dari Pak Menterinya. Beberapa hari kemudian si pencuri kembali melakukan aksinya mencuri lagi, dan setiap kali tertangkap ia selalu saja Tuan Menteri datang untuk menjadi Superman, pahlawan kesiangan. Hingga pada suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Belum tahu dia siapa Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke dalam rumah Abu Nawas dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. Ketahuan, kamu pencuri kurang ajar, jangan mencuri di rumahku, teriak Abu Nawas dengan geram. Si pencuri malah dengan tenangnya kelenggak-kelenggok berjalan keluar dengan santai. Abu Nawas pun segera menangkap pencuri ini dengan sangat emosi. Lantas ia langsung memukul dan membekuknya. Kamu si pencuri. Pencuri pun berteriak kesakitan, tolong, sakit. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para warga di sekitar langsung berdatangan dengan gemuruh. Ada apa ini di rumah Abu Nawas? Tanya salah satu warga. Orang ini hendak mencuri di rumahku, wahai para warga, jawab Abu Nawas. Kita segera pukuli saja mereka. Kita segera pukuli saja dia. Lagi-lagi dia seakan tidak takut apapun, karena sudah biasa. Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri, gumamnya dalam hati. Kemudian kita hukum saja rame-rame orang ini sebelum Tuan Menteri datang, sahut warga lainnya.
Tapi sayangnya niatan tersebut gagal total, tidak terlaksana sebab Tuan Menteri dan para pengawalnya segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri lagi dan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri yang sudah mengamankannya. Sudah saya ingatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri, itu tidak baik. Kalau ada yang berani menyakitinya lagi, saya tidak segan-segan akan menghukum kalian. Dengar itu, ancam Tuan Menteri mengancam warga yang berdatangan. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah mempunyai kesalahan, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Emang kalian ada yang gak punya kesalahan? Ayo silahkan, siapa yang berani? Bila kalian merasa sok suci, bentak Tuan Menteri kepada para warga. Mendengar itu, para warga pun kembali terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas yang sudah gatal dari tadi geram. Diam-diam Abu Nawas mengambil 2 batu yang besar. Batu tersebut lalu dilemparkannya ke atas langit dengan tinggi. Lalu batu itu kembali turun ke bawah mengenai masing-masing kepala pencuri dan kepala Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung bonyok dan pincang, jatuh tersungkur dan kepalanya keluar darah bercucuran. Wah. Begitu juga dengan Tuan Menteri, meski ia tidak pingsan, ia mengalami sakit kepala yang luar biasa. Di kepalanya mengucur darah yang cukup banyak. Wah, sakit. Siapa yang berani berbuat lancang melempar batu kepada saya? Teriak Tuan Menteri dengan penuh emosi. Kurang ajar. Karena takut menjadi sasaran dan amukan Tuan Menteri, akhirnya para warga di situ, orang-orang di sana menunjuk langsung bahwasannya Abu Nawas lah pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas. Kau akan mendapatkan hukuman berat, bentak Tuan Menteri kepada Abu Nawas. Salah saya apa Tuan Menteri? Kenapa tiba-tiba saya dihukum? Tanya Abu Nawas berpura-pura bodoh. Kamu telah berani melempari kepala saya dengan batu Abu Nawas, jawab Tuan Menteri. Oh itu Tuan Menteri, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri siapa saja yang tidak pernah berbuat salah selama hidupnya boleh-boleh saja melempari si pencuri dengan batu, ya toh? Balas Abu Nawas meyakinkan pendapatnya. Jadi sekarang kamu merasa tidak pernah berbuat salah gitu? Ya, kamu merasa sok suci gitu Abu Nawas. Selama hidupmu tidak pernah berbuat salah, hardik Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang sudah kesakitan dari tadi. Justru karena itu saya orang yang pernah berbuat dosa, makanya saya minta bantuan malaikat dari langit Pak Menteri. Saya berikan 2 batu ini kepada malaikat yang di langit dengan saya melemparkannya ke atas. Tadi gitu maksud saya. Ketika malaikat langit mengembalikannya batu itu, ternyata yang kena bukan hanya pencurinya, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Itu mungkin malaikat langit lebih tahu perkaranya apa, bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri. Kelak Abu Nawas menjelaskan kepada Tuan Menteri. Mendengar itu Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa. Dia diam 1000 bahasa, tapi ia menaruh dendam dan amarah yang besar kepada Abu Nawas. Dan Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga sebenarnya, karena sudah gregetak. Karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Tentunya dia sudah tahu gak mungkin malaikat melempar batu kepadanya. Belum sempat diperintahkan untuk menangkap pengawal kepada Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berkata kembali dengan sangat tegasnya, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya saya berikan kepada malaikat langit, ingat Tuan Menteri, tapi batu akan saya berikan kepada Baginda Raja sekalian, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, nyali Tuan Menteri jadi menciut
Laut yang tadinya Tuan Menteri bersikap sangat gorong dan kasar mendadak berubah menjadi santun, lemah lembut, sebab Tuan Menteri tahu betul bahwa Abu Nawas sangat dekat dengan Baginda Raja. Maafkan saya Tuan Abu Nawas. Gini maksud saya gini. Saya pastikan nanti pencuri nggak akan mencuri lagi kok. Tenang saja. Sudah saya pastikan. Akhirnya sejak saat itu si pencuri jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena Tuan Menteri yang jadi backingannya sudah tidak berani melindunginya. Dadang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas nekat menjual sang raja. Terkadang untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak hanya sekedar mengatakannya secara lisan, tapi sang raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri agar tahu bahwa masih banyak rakyatnya yang hidup sengsara dan menderita. Pada saat itu ternyata masih sangat banyak sekali praktek jual beli budak di kalangan rakyatnya. Dengan bermodalkan tekad yang kuat, Abu Nawas berencana akan menjual Baginda Raja sebagai budak. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja saja yang paling patut untuk dijual. Selama ini, hanya Baginda Raja yang selalu menyangsarakan pikirannya. Sekarang sudah waktunya, sepatutnya giliran Abu Nawas mengerjai balik sang raja. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap kepada raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, wahai Paduka yang mulia, ada sesuatu yang menarik yang akan hamba sampaikan kepada Paduka. Hanya kepada Paduka yang mulia saja, tidak kepada yang lainnya. Jangan bilang-bilang." "Apa itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja merasa tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia. Pokoknya asik deh," kata Abu Nawas mencoba meyakinkan Baginda Raja. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, Abu Nawas," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun ingin bergegas kebelet menyaksikannya. Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya agar tambah penasaran. "Tetapi apa, Abu Nawas? Aku jadi semakin tidak sabar." Jadi begini Baginda, bila Paduka tidak menyamar sebagai rakyat biasa, pastinya nanti akan banyak orang-orang yang ikut menyaksikan benda tersebut, malah bikin repot Paduka, terang Abu Nawas. Karena rasa penasaran Baginda yang sangat besar, maka beliau pun akhirnya bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah menyamar sebagai rakyat jelata berangkat menuju ke sebuah hutan yang sudah diceritakan oleh Abu Nawas. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda mendekati sebuah pohon besar yang rindang dan memohon untuk kepada Baginda Raja menunggunya di sini sementara. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya memang menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan ia jual. Ia menyuruhnya melihat dari jarak yang agak jauh. Ia beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya sendiri yang badung, karena Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Wah, cocok ini untuk dijadikan budak. Lalu Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa
yang menyatakan bahwa pedagang budak itu sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang tersebut. Abu Nawas pun pergi, begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak tersebut. Lumayan bisa buat beli rokok. Baginda Raja menunggu di bawah pohon tersebut. Ketika pedagang budak menghampirinya, ia belum ngeh. Mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya ya? Lama amat, kemana dia? Baginda Raja juga merasa heran, mengapa ada orang lain yang tiba-tiba datang menghampirinya. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. Gini, aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu dengan kasarnya. Tentu saja pedagang budak tidak tahu menahu kalau itu adalah Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, karena mengenaikan pakaian yang amat sederhana seperti rakyat biasa pada umumnya. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Baginda Raja kepada pedagang dengan wajah merah padam. Gini, Abu Nawas telah menjual kamu kepadaku untuk jadikan budak. Ini surat kuasanya yang dibuat oleh dia, kata pedagang budak dengan nada tinggi. "Abu Nawas menjual diriku kepada kamu, emang begitu?" "Benar," kata Baginda semakin murka. Ia hendak bentak-bentak pedagang budak itu. "Tahukah engkau siapa aku sebenarnya?" tanya Baginda dengan geram dan kesal. "Tidak, dan itu tidak perlu tahu. Yang penting sekarang kamu jadi budak saya." Dengan seenaknya pedagang budak mengatakan itu. Lalu ia menyeret budak yang sudah dia beli ke rumahnya. Kemudian diberikan perang dan diperintah untuk memotong tumpukan-tumpukan kayu yang telah dia siapkan di belakang rumah Badui itu. Sehingga melihatnya saja sudah merasa ngeri, terlebih jika harus mengerjakan potongan-potongan kayu bakar untuk dijadikan kayu bakar. "Ayo segera kerjakan," bentak pedagang budak. Akhirnya Raja Harun Ar-Rasyid terpaksa mencoba memegang kayu dan mengerjakannya. Namun si Badui melihat cara Raja Harun Ar-Rasyid memegang kapak, merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian kapak yang tumpul yang kau arahkan ke kayu, itu namanya bodoh sekali," jelas pedagang budak dengan nada yang semakin tinggi karena kesal budaknya bodoh. Raja Harun Ar-Rasyid kemudian mencoba membalik kapaknya. Begini ya, hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya masih terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Merasa gregetan melihatnya, Badui membentak lagi kepada sang raja. Dalam hati sang raja, "Oh begini ternyata penderitaan rakyat. Wah, lama-lama aku tidak tahan lagi dengan keadaan ini," gumam Raja Harun Ar-Rasyid dalam hati. Si Badui pun menatap Raja Harun Ar-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah juga karena gregetan. Ia merasa rugi telah membeli budak yang bodoh itu, tidak bisa bekerja, kerjanya telelat-telelat saja. "Hei Badui, cukup sudah, aku tidak tahan lagi," kata Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah mulai bosan dengan perlakuannya. Kurang ajar ya, kau ini budakku, kau harus patuh kepadaku. Kenapa malah bentak-bentak kepadaku?" kata Badui itu sembari memukul Baginda Raja. Tentu saja raja yang tidak pernah diperlakukan kasar seperti itu menjerit keras saat dipukul kayu oleh Badui. "Hei Badui, aku ini adalah rajamu. Aku adalah Sultan Harun Ar-Rasyid," kata Baginda Raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. KTP mungkin. Pedagang budak itu pun kaget dan mulai mengenal Baginda Raja lewat KTP yang ia sodorkan.
Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari berlutut di hadapan raja. Ampun raja, saya nggak tahu kalau Baginda Raja adalah raja. Ya iyalah, kamu nggak tahu. Oleh karena itu, raja sangat marah kepada Abu Nawas. Baginda Raja sangat murka. Rasanya ingin sekali Baginda Raja meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti busa, karena amarah yang begitu meluap-luap dalam diri Baginda Raja. Kesal telah dikerjai oleh Abu Nawas. Tapi akhirnya pun raja sadar bahwasanya pelajaran yang diberikan Abu Nawas kali ini mengingatkan dirinya untuk selalu peduli kepada rakyat-rakyat yang menderita yang berada di bawah kerajaannya. Cepat atau lambat, raja pun mulai menyadari bahwa dirinya telah banyak berbuat menyengsarakan rakyatnya. Akhirnya Abu Nawas dimaafkan oleh raja, dan raja semakin baik tingkah budi pekertinya dengan kebijaksanaan yang dia pegang untuk mengatur rakyat dan negara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.